Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, pada waktu yang lalu kita sudah membahas baik tentang secara umum tentang tabernakel, kemudian bagaimana kita dipersiapkan dengan ukuran-ukuran yang harus sesuai, yang harus tepat, karena Tuhan kita itu selalu sesuai dan tepat di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, dalam tabernakel saya ingin mengambil bagian-bagian dari tabernakel ini satu lepas satu yang kiranya ini secara umum dan garis-garis besar bisa menjadi kekuatan iman bagi saya dan saudara supaya kita bisa merangkai secara keseluruhan kita menjadi tabernakelnya Allah, menjadi rumah Allah yang menuju kepada sempurna. Maksudnya kita menuju kepada sempurna seperti halnya ketika tabernakel ini dibuat, maka dia buat dari awal sampai diselesaikannya akan tabernakel ini dengan bagian-bagian yang begitu banyak, bahkan pengerjaan-pengerjaan yang begitu rumit yang memerlukan hikmat pengetahuan sorga. Sedemikian itu juga saudara, ketika Tuhan membuat kita sebagai rumah Allah, tidak sesederhana dengan kita mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tetapi adakah bentukan-bentukan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan, seperti halnya pola tabernakel ini yang menjadi contoh dan teladan bagi kita gereja akhir zaman. Saudara-saudara, kami sudah pernah mengatakan bahwa sesuai dengan firman Tuhan, bahwa tabernakel ini dia terbagi atas 3 bagian. Di situ ada halaman, ada kamar suci, dan ada kamar maha suci. Saudara, kita melihat bahwa di halaman itu dipagari dengan pagar yang tingginya itu 5 hasta. Itu sudah menjadi ukuran yang diberikan bahwa pagar itu tingginya adalah 5 hasta. Dan kemudian pagar ini dia mengelilingi. Itulah halaman yang ada di bait Allah atau kemah sembahyang. Dari bagian depan, maka di situ ada pintu yang disebut dengan pintu gerbang. Pintu gerbang ini sangat berfungsi untuk menjadi keluar masuknya imam atau imam besar untuk mengerjakan imamat. Bagaimana kalau satu bangunan kemudian tidak mempunyai pintu? Maka itu akan menjadi bangunan yang sia-sia. Tidak bisa dipergunakan. Sebab itu pintu ini sangat penting. Untuk menjadi bagian keluar masuknya proses terjadi. Proses pengerjaan imamat yang terjadi di dalam bait Allah. Saudara-saudara, dari awal pintu yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara sebagai bagian dari tabernakel rohani. Maka Tuhan berkata bahwa Dia adalah pintu. Tuhan Yesus katakan bahwa aku inilah pintu. Barang siapa yang masuk melalui pintu, maka dia akan mendapatkan makanan. Saudara-saudara, diibaratkan seperti domba-domba yang berada di dalam kandang pemeliharaan para gembala. Maka dia perlu berjalan melewati pintu. Ketika dia melewati pintu, maka di situ dia akan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan bahwa itu adalah pintu untuk membawa dia bisa masuk dengan leluasa. Saudara, yang dimaksudkan dengan leluasa di sini adalah sesuai dengan aturan. Aturan kebenaran firman Tuhan masuk melalui pintu. Yesus berkata, aku inilah pintu. Kalau Yesus sebagai pintu, itu berarti dia adalah sebagai firman. Firman Allah sebagai pintu. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu juga Allah. Dan ayat 14, bahwa dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Maka dialah yang sebagai firman. Dan dia adalah firman yang hidup dan kekal. Sekaligus dia juga adalah sebagai pintu. Kita mengenal
Satu lagu yang begitu luar biasa. Itulah pintu jalan sorga terbuka lebar. Dipanggilnya engkau masuklah. Saudara-saudara, semua yang akan menuju kepada kerajaan sorga, maka semua harus melalui pintu. Yesus Kristus itu adalah pintu. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk dalam rumah jikalau tidak melalui pintu. Kalau dia melalui jendela atau di tempat yang lain, maka itu disebut dengan pencuri. Pencuri dan sebagainya, itu tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Tidak boleh dengan cara lain. Tidak ada cara lain untuk selamat. Hanya lewat pintu itu. Yesus sebagai pintu. Karena dia adalah pintu jalan untuk menuju ke sorga. Saudara, sudahkah kita melalui pintu? Di pintu tabernakel ini, maka di situ ada 4 tiang. 4 tiang ini menunjukkan tentang pintu yang kita lewati melalui Yesus Kristus yang dia nyatakan lewat 4 Injil. Yaitulah Injil Matius menunjukkan dia sebagai seorang raja. Injil Markus menunjukkan dia sebagai seorang hamba yang mengerjakan akan pekerjaan Bapa. Dan kemudian Injil pintu tiang yang ketiga itu menunjukkan tentang Injil Lukas. Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai anak manusia yang menanggung sengsara. Dan tiang yang keempat itu adalah bicara tentang Injil Yahya atau Injil Yohanes. Berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tiada bersilsilah. Saudara, keempat hal yang dijelaskan di dalam Injil ini adalah merupakan pribadi daripada Yesus Kristus. Yang dia sebagai pintu yang kita berjalan melalui dia. Ingat saudara, dia adalah raja di atas segala raja. Dialah pemilik isi bumi ini. Bahkan alam semesta diciptakan oleh dia. Sebab itu kehidupan kita adalah dari dia dan oleh dia dan untuk dia, untuk kemuliaan yang kekal. Kalau kita merasakan firman-Nya yang datang sebagai petunjuk jalan dalam hidup kita. Karena dia adalah sebagai pintu, dia sementara membuka jalan itu bagi setiap orang yang dikehendakinya. Kenapa saya katakan bagi orang yang dikehendakinya? Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Bahwa dengan anugerah kamu diselamatkan. Dan itu bukan pekerjaan kamu. Melainkan itu adalah karunia Allah. Pemberian Tuhan. Kasih karunia dari tempat yang maha tinggi. Panggilan Tuhan kepada tiap-tiap orang. Itu adalah panggilan anugerah. Itu kemurahan yang begitu besar. Yang dia berikan, dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Supaya kita mendapatkan jalan yang terbaik untuk maju dan maju. Saudara-saudara, pintu yang disediakan oleh Tuhan itu baru awal kalau di dalam tabernakel. Itu baru pintu gerbang. Dia adalah sebagai jalan. Kalau dia sebagai jalan, firman Tuhan itu adalah sebagai jalan yang memberikan panggilan dalam kehidupan kita. Bagaimana Yesus menyatakan dalam 4 Injil tentang panggilan kepada orang-orang baik yang buta bisa melihat, baik yang lumpuh bisa berjalan, yang timpang bisa dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan Lazarus sekalipun sudah mati, dia katakan, Lazarus, keluarlah engkau dari dalam kubur. Dan ternyata dia keluar. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Kuasa kebangkitan ada bagi kehidupan kita. Untuk kita berperjalanan di dalam kehidupan saya dan saudara. Meniti jalan dari waktu ke waktu untuk menuju kepada keselamatan itu. Ingat baik-baik saudara-saudara. Tidak ada jalan lain. Hanya dia. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kalau hanya dia, itulah Tuhan Yesus Kristus. Berarti hanya firman-Nya. Firman-Nya dia berikan kepada murid-muridnya. Firman-Nya dia ajarkan kepada murid-muridnya. Supaya mengerti tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, Matius pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-11 berkata. Matius pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-11.
Maka jawab Yesus sambil berkata kepada mereka itu, bahwa kepada kamu diberi karunia mengetahui segala rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka itu tiada dikaruniakan. Pada masa itu walaupun sekian banyak orang yang bisa mendengar perkataan Yesus, dia mengajar di mana-mana tempat dia tuju. Saudara-saudara, dari sekian banyak orang yang mendengar, tidak semua yang bisa paham, bisa mengerti akan pengertian-pengertian apa yang dikatakannya. Ingat saudara-saudara, akhir zaman ini perkataan firman, perkataan Yesus lewat kebenaran. Bukan semua orang yang mendengar itu bisa mengerti. Tetapi saya berdoa saat ini, saudara-saudara dimanapun berada yang boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, itu bisa diberikan pemahaman, diberikan pengertian oleh Tuhan lewat urapan kuasa Roh Kudus, lewat suatu kuasa dari tempat yang maha tinggi yang akan mencelikkan mata yang buta, yang akan menyembuhkan yang lumpuh untuk mengadakan perjalanan iman. Ada pergerakan iman di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan itu sangat perlu untuk menjalani jalan ini. Ingat saudara-saudara, bahwa jalan kita adalah jalan yang sempit, bukan jalan yang lebar. Arti daripada sebuah jalan sempit, itu artinya bahwa kita tidak bisa berjalan dengan akal pikiran kita sendiri. Tapi serahkanlah kepada Tuhan yang empunya jalan itu. Serahkanlah kepada Tuhan yang empunya rencana, yang empunya kerajaan, yang empunya kuasa. Maka bagian Tuhan itulah yang menjadi bagian kita untuk menyatakan kuasanya dalam perjalanan iman percaya saya dan saudara. Betapa pentingnya jalan ini bagi kita. Betapa pentingnya firman Allah ini memanggil setiap orang untuk masuk di dalam kandang pemeliharaannya. Dimasukkan di dalam kandang Baitul Muqaddisnya Tuhan. Saudara-saudara, ada sekian banyak orang merindukan suatu kemuliaan di dalam Baitul Muqaddis, di dalam kemah sembahyang, tetapi jalan itu tidak bisa ditemukannya. Jalan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu-satunya yang bisa mempertemukan kita dengan kemuliaan kamarnya Tuhan, kemuliaan rumah Tuhan. Saudara-saudara, dan kalau kita bisa sampai ke sana, betapa kita akan merasakan satu kekuatan. Percayalah saudara, bahwa jalan Tuhan, jalan firman-Nya, itu adalah jalan kekuatan yang memberikan kita damai, sejahtera, sukacita hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya.